Perkemahan Alkitab anak-anak dilaksanakan di daerah Nusa Tenggara. Pelayanan misi dari Ministry Doa Ibu dilakukan di wilayah Kalimantan Barat. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN, West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Farator dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, perkemahan Alkitab anak-anak atau Bible Camp dilaksanakan di daerah Nusa Tenggara. Pada tanggal 9 hingga 13 Juli 2025, diselenggarakan perkemahan Alkitab anak-anak atau Bible Camp di Oemat Nunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Departemen Pelayanan Anak-anak Daerah Nusa Tenggara dan diikuti oleh sekitar 524 peserta. Para peserta merupakan anak-anak yang berusia 5 hingga 16 tahun yang berasal dari daerah Nusa Tenggara sendiri dan dari negara Timor Leste, yang dengan semangat mengikuti kegiatan ini walau harus menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam dan mengikuti prosedur penyeberangan negara yang menyita perhatian. Dengan mengambil tema The Warrior of Faith, acara ini membawa konsep perkemahan bangsa Israel. Yang menarik dari acara ini adalah setiap peserta anak-anak tidak diperbolehkan untuk membawa gawai atau gadget selama acara berlangsung. Dengan konsep ini, anak-anak secara antusias mengikuti kegiatan ini karena mereka dibagi menjadi 12 kafling besar dan didekorasi dengan kerajaan masing-masing. Setiap kingdom atau kerajaan memilih raja dan ratunya masing-masing. Pada acara pembukaan perkemahan Bible Camp ini dikemas dengan tema bangsa Israel di padang gurun, di mana masing-masing kingdom mengenakan jubah yang sudah disiapkan oleh guru-guru sekolah sahabat jemaat mereka masing-masing. Kegiatan ini dibuka oleh Kabag Kesra Kabupaten Kupang dan disambut meriah oleh semua peserta. Karena acara ini diikuti oleh 2 negara, bendera kebangsaan Indonesia dan negara Timor Leste dikibarkan sebagai tanda Bible Camp dari 2 negara dimulai. Kegiatan hari kedua merupakan permainan seharian penuh. Semua kingdom akan berjalan melewati 10 pos permainan, mulai dari mewarnai, menggunting, menempel, dikemas dalam bentuk permainan yang melatih kerja sama tim. Mereka harus mencari bahan-bahan dari alam untuk ditempelkan pada lukisan Tuhan Yesus sehingga menjadi lukisan mozaik yang indah. Tidak hanya permainan itu, ada juga games Alkitab di mana mereka harus menyebutkan sebanyak-banyaknya nama tokoh, tempat, dan benda di dalam Alkitab. Di hari berikutnya, yaitu hari ketiga, diisi dengan rangkaian seminar untuk anak-anak yang dikemas dengan sangat menarik, penuh games dan kuis-kuis berhadiah. Adapun para narasumber yang hadir ialah Pendeta Victor Sinaga, Direktur Komunikasi Indonesia Barat, Pendeta Ataupah, Ketua Daerah Nusa Tenggara, Pendeta Dedi Kurniawan, Direktur Penata Layanan Nusa Tenggara, Alan Raja Guguk, Bendahara Nusa Tenggara, Dr. Gigi Doni, spesialis ortopedi, Charlen Riwe, psikolog anak yang berbicara tentang AI dan pengaruh kepada anak. Narasumber psikolog berbicara tentang mengenal emosi. Tak kalah menarik topik doa yang membahas tentang bagaimana meminta sesuatu, tetapi kita tidak melihat oknum yang kita mintai. Bagaimana mengejar mimpi dalam Tuhan, dan panitia pun tahu bahwa urusan kesehatan sangatlah penting. Itulah sebabnya salah satu narasumber diambil dari kalangan dokter, khususnya dokter gigi yang membahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak. Pada malam Sabat di mana Festival Children Talent diadakan dalam bentuk konser paduan suara anak-anak yang mana mereka menyanyikan lagu-lagu dari buku Pelangi Kasih. Bukan hanya itu, tapi ada pula pengkhotbah-pengkhotbah cilik yang sudah dilatih berbulan-bulan oleh para pendeta dan guru-guru sekolah Sabat distrik mereka masing-masing. Semua khotbah berisi tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Pada Sabat siang,
Acara Sekolah Sabat dikemas dengan sangat baik di mana kelas-kelas dibagi sesuai dengan level umur masing-masing peserta. Seluruh acara khotbah pun disusun menjadi suatu narasi suatu bangsa yang akan maju berperang dalam peperangan iman. Masing-masing peserta duduk berdasarkan kingdom mereka sesuai susunan Bani Israel. Dengan menyanyikan lagu tema I'm in the Lord's Army, dipilih untuk membakar semangat para peserta sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dikumandangkan oleh Pendeta Victor Sinaga. Pada malam harinya setelah sabat ditutup, maka semua peserta disuguhkan dengan pertunjukan malam budaya dari masing-masing distrik. Ada tarian daerah, drama dalam bayangan atau shadow act, dan juga ada fragmen singkat. Acara ini berlangsung dengan megah di tengah-tengah panggung dan indahnya cahaya lampu sorot membuat semua peserta larut dalam kebahagiaan bersama. Puncaknya pada hari Minggu, panitia menyiapkan suatu acara yaitu Color War, di mana semua kingdom akan berperang satu dengan lainnya menggunakan tepung berwarna dengan peraturan siapa kingdom yang paling bersih bajunya, dialah yang keluar sebagai juara. Konsep dasar dari acara ini adalah panitia ingin mengajarkan sesuatu nilai kehidupan yang penting melalui games yang disukai anak-anak. Nilai tersebut adalah yang namanya perang ataupun konflik. Entah menang atau kalah, pastilah kotor, hatinya sakit, dan menyakiti orang lain. Jadi, daripada membuat perang, lebih baik kita membuat persahabatan. Acara ini ditutup dengan masing-masing anak mencelupkan tangan mereka di cat basah yang sudah disiapkan panitia dan menempelkan pada kain putih persahabatan, serta tidak menempelkan tangan mereka ke baju teman yang lain. Sebelum berpisah, acara ini ditutup dengan doa dan kata perpisahan dari Bendahara Nusa Tenggara Allen Raja Guguk. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya kerjasama dari pihak yang terlibat, yaitu Ibu Susan Raja Guguk sebagai Direktur Pelayanan Anak-anak Nusa Tenggara, Kak Anja sebagai pemimpin dan pengarah acara sepanjang kegiatan, dan Kak Rukun Lai sebagai pengatur acara yang menyusun acara dengan baik. Tak lupa, kerjasama dari para peserta dan guru-guru yang selama acara ini berlangsung membuat acara ini terlangsung dengan meriah. Kiranya melalui acara ini, anak-anak dapat mengenal Tuhan melalui alam, pelajaran Alkitab, dan aktivitas selama acara berlangsung. Wilayah Kalimantan Barat mendapatkan pelayanan dari Ministry Doa Ibu. Pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2025, Distrik Bengkayang, Desa Sentibak, dan 3 desa yang berada di wilayah Kalimantan Barat mendapatkan pelayanan dari Ministry Doa Ibu. Ministry ini merupakan perkumpulan para kaum awam yang mayoritas merupakan para ibu untuk dapat melayani sesama. Dalam kunjungannya, Ministry Doa Ibu melakukan berbagai kegiatan seperti pelayanan dalam pemeriksaan kesehatan, bakti sosial, dan kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Para sukarelawan dari Ministry Doa turut memberikan kesehatan dari masyarakat yang hadir. Mereka juga membagikan bantuan kepada para lansia dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Tak lupa setiap malam ministry ini juga mengadakan KKR dengan topik rumah tangga dan firman Tuhan. Adapun para pembicara firman Tuhan ialah Bapak Nanang Liang Lisan, Bapak Roy Nadeak, Bapak Budi Artodibyo, dan Pendeta RJ Hutauru. Sedangkan pembicara seminar rumah tangga ialah Ibu Ariana Selviana dan Ibu Mestika Retina. Sebanyak kurang lebih 150 orang turut merasakan sukacita melalui kunjungan ini. Hingga di akhir kegiatan, sebanyak 14 jiwa menerima kebenaran melalui baptisan pada hari Sabat tanggal 28 Juni 2025. Kiranya, melalui pelayanan Ministry Doa Ibu, pria dan wanita dapat terlibat dalam mengenalkan kebenaran kepada banyak orang dan alhasil mereka menerima kasih Yesus. 2 perguruan Advent di Kalimantan Timur mengadakan akreditasi. Sebanyak 2 perguruan Advent di Kalimantan Timur, yaitu Perguruan Advent Sangatta dan Perguruan Advent Bontang, mengikuti akreditasi. Akreditasi ini merupakan akreditasi dari Badan Akreditasi Advent Sedunia dan Indonesia Barat, yaitu Dr. Kanadian Panjaitan, Parulian Sihotang, Dr. David Soputra, Libra Hutaen, Besten Ratu Randang, Mika Barus, dan Ismail Pangabean. Acara akreditasi ini diawali dengan sambutan selamat datang yang berupa tari-tarian daerah dan pentas siswa lainnya.
Dalam sambutannya pada acara pembukaan, baik di Sangatta dan Balikpapan, Dr. Kanadian Panjaitan memberikan arahan kepada guru, staf, dan siswa untuk memiliki mimpi agar mereka memiliki usaha untuk menggapainya, mewujudkan cita-cita, khususnya dalam membangun sekolah menjadi lebih baik. Selain itu, para siswa juga dimintai pendapat tentang suasana belajar di ruang kelas, cara guru mengajar, dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Tanggapan positif disampaikan para siswa bahwa mereka sangat mencintai sekolah mereka, cara guru mengajar yang baik, dan kepedulian dari para guru. Hal senada juga disampaikan oleh para orang tua siswa yang merasa senang dengan sistem pendidikan di sekolah. Mereka merasa bahwa anak-anak mereka yang bersekolah di sekolah Advent memiliki pengetahuan yang baik dan mengajarkan nilai-nilai kerohanian. Pada penutupan akreditasi, Dr. Kanadian Panjaitan selaku pimpinan akreditasi memberikan beberapa rekomendasi kepada masing-masing sekolah untuk dapat dilaksanakan demi kemajuan perguruan Advent Sangatta dan perguruan Advent Bontang. Dan sebagai respon, baik Bapak Ismail sebagai Kepala Sekolah Sangatta dan Bapak Alfi sebagai Kepala Sekolah Bontang bersama pimpinan komite sekolah memberikan sambutan terima kasih kepada tim akreditasi dan kerjasama rekan guru dan staf, dan mereka berjanji untuk segera mengimplementasikan seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh tim akreditasi. Seminar AMR dilaksanakan di Distrik Kediri, Jawa Timur. Pelayanan Adventist Muslim Relation atau AMR mengadakan seminar pelatihan bagi Distrik Kediri, Jawa Timur. Seminar ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 12 Juli 2025 di Gereja Advent Jemaat Pare, Kediri, Jawa Timur. Sebanyak 200 orang yang merupakan anggota jemaat dari Distrik Kediri mengikuti kegiatan ini yang bertemakan persahabatan umat Allah. Adapun para pembicara yang hadir ialah Pendeta Sony MC Payung, Direktur AMR Indonesia Barat, dengan topik persahabatan umat Allah. Bapak Niko Sulkifli, praktisi AMR Indonesia Barat, membawakan topik penginjilan persahabatan. Dan Pendeta Kurnaidi, Direktur AMR Jawa Timur, dengan topik pemaparan AMR New Start. Para pembicara menekankan tujuan pelayanan AMR adalah menyebarkan kabar baik melalui persahabatan. Melihat antusias para peserta yang tinggi dalam mengikuti kegiatan ini, setiap sesi mendapatkan tambahan waktu 1 jam untuk dapat mengakomodir setiap pertanyaan dan diskusi dari peserta. Kiranya melalui kegiatan ini, pelayanan AMR dapat semakin dipahami serta memperlengkapi para anggota jemaat, maka seminar terlebih bagi pelatihan AMR agar sebaiknya lebih sering diadakan. 2 kebaktian kebangunan rohani Penatua diselenggarakan di Sumatera Utara. Sukacita dari kebaktian kebangunan rohani atau KKR Penatua masih terasa hingga saat ini. 2 distrik di Sumatera Utara yaitu Distrik Toba Timur dan Bandar Khalifah melaksanakan KKR pada kuartal lalu. Kurang lebih sebanyak 90 orang yang merupakan anggota jemaat dan tamu mengikuti KKR di Distrik Toba Timur pada tanggal 23 hingga 26 April lalu. KKR ini mengambil tema pengharapan yang pasti dengan pembicara para ketua jemaat beserta pendeta. Dari KKR di distrik ini terdapat 5 jiwa menerima Tuhan melalui baptisan. KKR yang sama juga diadakan di Distrik Bandar Khalifah. KKR ini berlangsung di Desa Tapian Nauli pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2025. Sebanyak kurang lebih 50 orang yang merupakan anggota jemaat dan penduduk desa setia mengikuti KKR ini dari malam ke malam walau berlangsung di rumah anggota jemaat. KKR Distrik Bandar Khalifah mengambil tema Yesus Jawaban Hidupku dengan pembicara para ketua jemaat yang berada di distrik ini. Hingga akhirnya kebagian dari KKR ini dirasakan dengan upacara baptisan bagi mereka yang menerima kebenaran. Berita dari Sumatera Utara tadi menutup jumpa kita hari ini. Kami selalu terbuka dan menerima semua berita dari jemaat ataupun dari daerah Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat mengirimkannya melalui Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga,
satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor beserta seluruh tim yang bekerja undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu minggu depan hanya di WIN West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.